Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku harap semuanya selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dita Kurnia Fitri. Teman-teman bisa manggil Dita. Nah, kali ini aku mengangkat topik terkait kesehatan mental atau mental health. Nah, tahukah teman-teman semua bahwasanya Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat setidaknya terdapat 2 hingga 3 orang yang melakukan bunuh diri dalam sehari di Indonesia. Tingginya angka ini bisa didorong oleh berbagai faktor, bisa karena depresi, bullying, kecanduan narkoba, dan banyak lagi. Nah, 10 Oktober 2021 lalu di Gorontalo, seorang wanita meninggal setelah loncat ke Sungai Bongala dikarenakan depresi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Lalu, 17 Oktober 2021, seorang siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan, bunuh diri dengan meminum racun, dikarenakan depresi tugas sekolah online yang sulit, serta susahnya akses internet di tempat tinggalnya. 2 kasus yang aku sebutkan sebelumnya, sama-sama memiliki kesamaan, yang mana keduanya memilih bunuh diri dikarenakan depresi. Nah, depresi ini merupakan salah satu dari sekian banyak gangguan kesehatan mental yang dialami oleh individu, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Banyaknya beban pikiran serta tidak adanya tempat untuk berbagi cerita menyebabkan seseorang menjadi depresi dan berakhir dengan bunuh diri. Oleh karenanya, sangat perlu bagi individu untuk menjaga kesehatan mentalnya, serta juga lebih peka dan peduli pada orang sekitar. Dewasa ini, dunia sedang dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan pribadi yang luas. Nah, selain berbahaya bagi kesehatan fisik, wabah yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini juga mengancam kesehatan mental. Orang-orang terpaksa berhenti untuk mengurangi kegiatan mereka, bahkan harus mengisolasi diri ketika terinfeksi virus corona. Oleh karena itu, kondisi mental memerlukan perhatian khusus. Menjaga kesehatan mental ini sangat penting bagi kita. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa sih kesehatan mental atau mental health itu. Menurut World Health Organization atau WHO, 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia memiliki gangguan kesehatan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini memengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Kesehatan mental yang baik berarti ketika pikiran kita dalam keadaan damai dan tenang, kita dapat menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Orang yang sehat secara mental dapat memanfaatkan kemampuan atau potensinya secara maksimal untuk menghadapi tantangan dalam hidup dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu atau disebut juga mental illness akan mengalami hambatan dalam emosi, kemampuan berpikir, dan pengendalian emosi, yang pada akhirnya akan mengarah pada perilaku yang buruk. Kesehatan mental yang buruk ini dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, tetapi juga menurunkan kinerja akademik dan efisiensi kerja. Oleh karenanya, sudah saatnya kita menjalani gaya hidup sehat. Kesehatan mental ini juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dalam hidup, serta peristiwa-peristiwa yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Hal ini dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, masalah terkait keluarga maupun pekerjaan, pelecehan, atau stres jangka panjang yang parah. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan terjadi gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Gangguan mental ini dapat mengubah cara seseorang menangani stres, hubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang paling umum itu meliputi depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan psikosis. Nah, beberapa penyakit mental ini ada juga yang hanya terjadi pada jenis pasien tertentu, seperti depresi pasca persalinan, yang mana ini menyerang ibu yang baru melakukan persalinan atau melahirkan. Biasanya juga disebut dengan baby blues begitu. Nah, di Indonesia sendiri, orang dengan gangguan kesehatan mental ini dianggap gila atau sakit jiwa, dan mereka sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan ada yang sampai dipasung. Nah, berikut aku bakalan menjelaskan beberapa macam-macam bentuk dari gangguan kesehatan mental ini. Pertama yaitu depresi. Depresi ini merupakan kondisi
di mana seseorang merasa sangat putus asa, sedih yang sangat teramat, serta memiliki kekecewaan yang besar terhadap dirinya sendiri. Perasaan sendirian dan kekosongan yang memenuhi hidup seakan tidak memiliki apa-apa lagi untuk meneruskan hidupnya. Seseorang seperti ini biasanya lebih banyak memendam semua masalah sendiri, dikarenakan tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain untuk berbagi atau bahkan sudah pernah berbagi namun dikecewakan. Penyebab dari depresi ini bisa dari banyak hal, misalnya seperti kasus yang sudah saya sebutkan di awal, yakni memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh sehingga sudah sangat frustasi untuk melakukan pengobatan, atau juga depresi karena kehilangan orang yang sangat amat berarti dalam hidup. Kemudian macam gangguan kesehatan mental selanjutnya itu gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Ini merupakan rasa cemas atau khawatir yang berlebihan serta tak terkendali terhadap beberapa hal atau kondisi. Nah, jika sudah sangat parah, gangguan kecemasan ini bisa saja mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada banyak macam gangguan kecemasan, salah satunya adalah perasaan takut yang teramat besar, sehingga seringkali menghindari tempat atau situasi yang dianggap akan menimbulkan kepanikan tersendiri bagi penghidapnya. Berbicara mengenai anxiety disorder atau gangguan kecemasan, saya teringat dengan yang namanya panic attack. Berdasarkan penjelasan yang telah aku sampaikan sebelumnya, mungkin teman-teman sekalian sempat berpikir bahwasanya gangguan kecemasan dan panic attack ini merupakan hal yang sama. Padahal, keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Gangguan kecemasan ini merupakan salah satu dari gangguan mental yang mana memiliki ciri khas dalam gejala kecemasannya, seperti mudah merasa lelah, gelisah terus-menerus, kesulitan berkonsentrasi atau pikiran kosong, mudah marah dan tersinggung, serta lain sebagainya. Sedangkan panic attack ini merupakan perasaan takut yang secara tiba-tiba muncul, serta menimbulkan kepanikan bagi siapa saja yang mengalaminya. Nah, selain itu, pemicu gangguan kecemasan ini jelas, seperti fobia terhadap suatu hal, serta lainnya yang mana kecemasan ini berlangsung sehingga berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, tergantung dengan tingkat keparahannya. Sedangkan panic attack ini tidak memiliki pemicu yang jelas, serta munculnya yang tiba-tiba. Kemudian panic attack ini hanya berlangsung sekitar kurang lebih 10 menit. Nah, mungkin panic attack ini sudah biasa diketahui oleh teman-teman yang mengikuti dunia K-pop atau idol dari boy maupun girl group di K-pop ya. Sering tuh kita bisa lihat di video-video beberapa idol K-pop yang mengalami serangan panic attack. Nah, selanjutnya ada lagi gangguan kesehatan mental berupa gangguan makan atau eating disorder. Nah, gangguan makan ini merupakan salah satu gangguan kesehatan mental di mana pengidapnya memiliki gangguan pada saat mengonsumsi makanan, seperti tidak mau makan sama sekali atau ada juga yang malah makan terus-menerus. Banyak faktor yang menjadi penyebab gangguan makan ini, bisa faktor genetik, biologis maupun psikologis. Ada beberapa gejala yang didapat pada seseorang yang mengalami gangguan makan, seperti ia akan memuntahkan kembali makanan yang sudah ditelannya. Nah, ada juga orang yang mengidap gangguan makan ini menolak untuk makan dikarenakan ia merasa bahwa dirinya itu tidak pantas untuk memakan makanan tersebut, seperti ia belum bisa mencapai target dari nilai yang diharapkan orang tuanya maupun hal-hal lain yang membuat dirinya tertekan, gitu. Nah, yang terakhir ini self-harm. Self-harm ini merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang sudah tidak asing lagi saat ini. Tapi, apakah teman-teman tahu bahwa di Indonesia sendiri, self-harm ini banyak terjadi pada remaja? Di Indonesia, self-harm ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Anggapan bahwa self-harm hanya aksi untuk mencari perhatian dan tidak tahu rasa bersyukur terhadap hidup atau sesuatu yang menakutkan turut menjadi alasan. Padahal, bisa saja di antara kita atau bahkan diri kita sendiri pernah melakukan, lalu merasa bingung untuk terbebas dari self-harm. Self-harm sendiri merupakan tindakan menyakiti diri sendiri yang bisa terjadi karena masalah emosi. Self-harm pun dilakukan pelakunya dalam beberapa bentuk seperti menyayat, membuat goresan, hingga membakar bagian tubuh tertentu. Mereka yang melakukan self-harm ini mencintai rasa sakitnya sebagai pelampiasan. Pelaku self-harm jika terus dibiarkan bisa berakhir dengan mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Oleh karenanya, kita sebagai sesama manusia harus lebih peka, terutama terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai terlambat. Selain itu, peran orang tua juga sangat amat dibutuhkan dalam memperhatikan mental anak.
Orang tua dan keluarga harus lebih aware terhadap sekecil apapun perubahan yang terjadi pada anak. Jangan menghakimi, tetapi cobalah untuk didekati dan diajak berbicara untuk mengetahui masalah yang terjadi, sehingga bisa pelan-pelan terlepas dari yang namanya self-harm. Dari beberapa macam gangguan kesehatan yang sudah saya paparkan, bisa kita pikirkan ternyata secara tidak sadar banyak orang di sekitar kita yang mengalami hal tersebut. Biasanya, mereka yang seperti ini tidak memiliki dukungan dari orang sekitar atau bahkan mendapat tekanan dari orang terdekatnya sendiri. Nah, teman-teman, mulailah menjaga kesehatan mental dengan mengatakan hal-hal yang positif kepada diri, mensyukuri hidup, menumbuhkan kesadaran pada diri tentang apa yang sebenarnya memang harus dilakukan, seperti makan tepat waktu dan mandi. Olahraga agar fisik tetap sehat, memakan makanan yang enak, terbuka untuk berbagi cerita dengan orang lain yang memang dipercaya, istirahat yang cukup, tidur tidak larut malam, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas apa yang sudah dilakukan hari ini. Nah, sesekali untuk melakukan me time agar lebih memahami diri merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan demi menjaga kesehatan mental. Intinya, belajar menerima diri sendiri, serta sebisa mungkin melakukan apa yang diinginkan, bukan melakukan apa yang orang lain inginkan. Tanamkan bahwa dirimu itu berharga, sangat amat berharga. Nah, hidup kita itu kita yang jalani. Mental yang sehat akan sangat membantu kita dalam meraih target yang kita punya. Selain itu, berikan juga perhatian pada orang sekitar. Mungkin kesehatan mental kita baik, tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa kesehatan mental orang di sekitar kita pun begitu. Dengan kita yang memberi perhatian kepada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, secara tidak langsung kita telah menjadi manusia yang amat sangat berguna bagi berlangsungnya hidup seseorang. Yang awalnya orang tersebut depresi dan berpikir ingin bunuh diri, lalu dengan datangnya kita yang memberi afeksi dan menjadi tempat mereka untuk berkeluh kesah, kita sudah menyelamatkan satu nyawa manusia di muka bumi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Dwi Kurnia Fitri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berterima kasih pada diri kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.